Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam Mazmur 53 ayat 1-5. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena perlindunganmu senantiasa menaungi kami. Berkat-Mu juga senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami dapat menghayati dengan benar dan dapat kami jadikan penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Mazmur 53 ayat 1-5 yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang. Sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang makan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Tema renungan saat ini adalah kebebalan sumber kerusakan. Saudara, Mazmur ini menjelaskan kepada kita bahwa kebebalan adalah sumber kejahatan manusia. Ketidakpercayaan kepada Tuhan dan keengganan manusia untuk mencari dan mendengarkan firman Tuhan membawa manusia kepada kehidupan yang rusak. Yang dilakukan oleh manusia adalah perbuatan-perbuatan yang kotor, jijik seperti kecurangan dan penindasan. Di sini pemazmur menunjukkan sebagaimana perasaan Tuhan ketika melihat pola tingkah manusia yang tidak peduli dengannya dan yang melawan perintah-perintahnya. Menurut pemazmur, Tuhan sedih karena manusia tidak lagi mencarinya, tidak lagi mendengar firman-Nya. Namun sebaliknya manusia bertindak seperti penguasa terhadap sesamanya. Mereka menindas yang lemah dan menganggapnya sebagai mangsa. Apakah Tuhan hanya bersedih ketika melihat kebobrokan manusia, sehingga yang kuat akan terus menindas yang lemah? Pemazmur menjawab, tidak. Tuhan akan memperhatikan semua orang yang mencarinya, yang lemah dan tertindas. Tuhan akan menolong, membebaskan, dan memulihkan. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada yang lemah dan tertindas? Kita tidak tahu persis bagaimana Tuhan akan bekerja. Tetapi satu hal yang dapat kita renungkan di sini,
bahwa Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita diundang untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menindas, melainkan bagian dari orang-orang yang menghargai dan peduli. Itu berarti bahwa kita dipanggil untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Panggilan dan undangan ini dapat kita penuhi ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan kemurahan Tuhan dan kita telah dirahmati dengan kasih-Nya. Oleh karenanya, kita akan membagi rahmat itu kepada sesama kita. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.